Puji Tuhan, shalom kekasih-kekasih Tuhan. Shalom. Seberapa banyak saudara yang pagi hari ini siap beribadah kepada Tuhan? Amen. Mari yang siap bisa lambaikan tangannya. Haleluya. Puji Tuhan, saya percaya pagi hari ini kita tidak sedang menonton ibadah, tapi kita sedang beribadah kepada Tuhan. Amen. Dan siap mengalami dan merasakan kuasa dan berkat dari ibadah. Mari kita sama-sama berdoa. Kita menyerahkan ibadah kita pagi dan sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan kembali mempertemukan kami dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Sekalipun ibadah kami secara online, tapi itu tidak mengurangi semangat kami untuk beribadah Tuhan. Roh kami selalu menyala-nyala untuk Tuhan. Kami percaya pagi hari ini ada lawatan Allah, ada urapan Allah, ada kuasa Allah yang bekerja dan melanda setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang akan ambil bagian dalam pelayanan. Mulai dari WL Singer, para pemain musik sampai hamba-Mu yang menyampaikan firman Allah. Kami percaya urapan Allah atas hamba-hamba-Mu. Mengurapi hamba-Mu, memakai hamba-Mu. Sampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada hamba-Mu. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu bukan berdasarkan hikmat manusia, tapi Allah sendiri yang berkata-kata. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, ibadah kami adalah ibadah yang sangat diberkati Tuhan. Kami akan merasakan lawatan Allah, kuasa Allah bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang putus asa menerima pengharapan yang baru. Kalau ada kuasa-kuasa yang tidak berasal dari Tuhan, yang mau mencuri sukacita kami, yang mau mencuri setiap berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami Tuhan, pagi hari ini kami tolak, kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa Allah, hadirat Allah yang menguasai setiap kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami siap memuji Tuhan, kami siap bersorak-sorai bagi Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap beribadah, bersama-sama kita mau katakan, amin. Haleluya. Saudara bersuka cita pagi hari ini. Amin. Mari yang bersuka cita, kita mau percaya, kita mau yakini pagi ini Roh Tuhan akan dicurahkan dengan luar biasa dalam hidup kita. Anggur itu akan dicurahkan. Haleluya. Mari umat Tuhan, dengan iman percaya kita mau memuji Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Amin. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan. Mari bersorak, mari yang percaya katakan, anggur baru tercurah menuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah mengurapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Mari dengan iman percaya kita memuji nama Tuhan, sebab Roh-Nya akan dicurahkan dalam hidup kita. Percaya, memuji namanya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat. Amin. Urapannya yang ajaib memulihkan. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Mari kembali dengan imanmu, katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba.
hanya dicurahkan saat kita ibadah di gereja, tapi di dalam rumah kita ada kuasa yang dicurahkan bagi kita. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Kami percaya api Pentakosta menyala dalam hidup kami Tuhan. Kami terima urapan yang baru. Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Sama-sama katakan, api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selama. Mari yang merasakan urapan Tuhan mengalir bagi kita. Haleluya. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Amin. Sama-sama katakan, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, kirimlah sekarang. Mari saudaraku di rumah, saudara katakan, Tuhan. Oh, ini kerinduan hati kami Tuhan. Curahkan urapan-Mu bagi kami. Kirimlah, mari lebih lagi. Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, kirimlah sekarang. Katakan api Kristus, api Kristus sudah haleluya. Oh, kami rasakan api, 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 api. Mari bersama-sama saudaraku. Api Kristus sudah menyala, api, haleluya. Api, 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 api. Mari jemaat Tuhan katakan, api Kristus sudah. Mari sampai tepuk tangan saudaraku. Api Kristus sudah Oh, kami terima Tuhan. Sekali lagi api Kristus, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api, 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 api. Mari sekali lagi, api Kristus sudah menyala, api Kristus, katakan api. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah haleluya, api Kristus sudah menyala. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami perlukan urapan-Mu Tuhan, mengalir menjamah setiap hati yang rindu. Haleluya, haleluya. Ya Roh Kudus, urapan-Mu mengalirlah, urapan-Mu buat jiwaku, urapan-Mu kuatkan rohku, urapan-Mu yang ku perlu, urapan-Mu, urapan-Mu mengalirlah, urapan-Mu buat jiwaku, urapan-Mu kuatkan rohku, urapan
katakan mengalir, mengalir, oh, Tuhan jiwaku, urapanmu kuatkan rohku, mengalir, mengalir, mengalirlah, menjamah setiap hati, kuat jiwaku, urapanmu kuatkan rohku, urapanmu Tuhan, urapanmu yang ku perlu, urapanmu yang ku perlu. Memenuhi hati kami, mengalir, baharui roh kami, oh Yesus, ku rindu, ku tetap rindu, ku telah menerima, namun ku rindu, ku tetap rindu. Urapanmu mengalir, memenuhi kami. Haleluya, haleluya. Urapan Tuhan mengalir, mengalir. Lamaya, lamaya, lamaya. Lamaya, 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 lamaya. Erete que le serete la mata que le takaya la mu. Ira maya se. Erete que la mata kaya la maya la takaya la maya la maya la. Ira mata kaya la maya la maya la maya la maya la maya la maya la. Ira maya la 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 la. Haleluya Yesus. Kami buka kehidupan kami lebar-lebar saat ini Tuhan. Kau bekerja menjamah setiap hati yang rindu, yang haus dan lapar. Dan biarlah kebenaran-Mu saat ini boleh meneguhkan kehidupan kami. Boleh meneguhkan penantian kami akan-Mu Tuhan. Bersuaralah Tuhan. Kami siap duduk manis dan mendengar Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Tuhan urapi setiap kehidupan kami. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan duduk. Apa kabar saudara? Apa kabar? Luar biasa. Jangan pernah lupa selalu katakan,
Aku sehat, aku kuat, aku diberkati Tuhan. Puji Tuhan, khususnya pada saat ini kita sangat bersyukur, berbahagia karena tepat hari ini kita memperingati hari raya Pantekosta atau Pentakosta, ya tepatnya hari yang ke-50 di mana janji Tuhan itu digenapi. Apa yang Bapa janjikan melalui Yesus digenapi. Setelah 40 hari kenaikan Yesus ke surga, kemudian murid-murid yang terkesima, mereka yang terkagum-kagum dan mereka saudaraku melihat sesuatu yang luar biasa ketika Yesus terangkat ke surga. Kemudian diingatkan oleh malaikat Tuhan, "Hai orang Galilea, Yesus ini yang terangkat ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama." Saudara, Yesus sebelum dia terangkat ke surga sudah mengingatkan kepada murid-murid untuk mereka menanti apa yang dijanjikannya. Bahwa di hari yang ke-50, 10 hari setelah kenaikan Yesus, bagaimana mereka yang berkumpul di loteng Yerusalem, ada 120 orang yang menanti janji Tuhan dan janji itu digenapi. Itulah yang kita peringati hari ini, yaitu hari raya Pantekosta atau Pentakosta, di mana janji Allah ya itu sudah digenapi. Saudara kasih Tuhan, biarlah melalui perayaan yang kita rayakan hari ini itu terus mengobarkan semangat kita. Kita punya api Pantekosta. Biarlah itu terus membakar semangat kita, membakar roh kita tetap menyala-nyala. Sekalipun saat ini ya secara khusus ini belum pernah terjadi sepertinya saudaraku ya. Bagaimana peringatan hari raya Pentakosta, tapi kita harus memperingati dengan ibadah secara online. Ya, saya masih ingat 1 tahun yang lalu bagaimana kita bersorak-sorak bersama-sama di ruangan gereja. Saya percaya hari ini juga di rumah-rumah juga ada sorak-sorai Pantekosta. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Saudara, Roh Kudus itu biarlah terus bergerak dalam hidup kita. Jangan pernah berhenti, keadaan memang untuk saudaraku mengikuti himbauan pemerintah guna memutus mata rantai penularan virus COVID-19, kita harus stay at home. Bukan berarti kita berdiam diri, biarlah roh itu tetap menyala-nyala. Kita tetap bergerak saudara, ya kita tetap penuh semangat ya dalam mengikuti ibadah. Saudara, kalau kita sudah lihat tadi dari worship team, luar biasa ya, putih-putih semua ya, sudah seperti malaikat ya menyambut keterangan Tuhan. Ya, saudara, mereka terus bergerak, tidak mau berhenti. Ada sesuatu yang baru selalu mereka lakukan, kerjakan. Ya, demikian juga dari tim musik, saudara, dengan berbagai macam aransemen. Tujuannya apa? Mau terus bergerak untuk apa? Menyenangkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Demikian saudaraku yang sudah lihat saat ini di ruangan gereja yang sudah 2 bulan lebih saudara tidak masuk ke ruangan gereja. Saudara, sekalipun gereja ini tidak dipakai untuk ibadah secara komunal bersama-sama, tapi kami juga tetap memperhatikan ada sesuatu yang berubah. Ya saudaraku, kita atur rapi bunga-bunga. Ya yang mungkin minggu kemarin saudaraku kalau ingat memperhatikan warnanya enggak putih. Karena ini hari Pantekosta, bunganya diganti putih. Saudaraku, kita terus bergerak. Saudaraku, kalau kita terus bergerak itu tanda kehidupan. Rohmu hidup saudara. Kita tetap menyala-nyala. Itu yang membuat kita tetap kuat menghadapi badai kehidupan yang sedang terjadi. Kalau kita berjalan dengan urapan Roh Kudus, kemenangan demi kemenangan pasti kita raih. Ya, kita tetap mempersiapkan dengan baik, mengatur dengan rapi. Ya, saudara kasih Tuhan, pagi ini dalam peringatan Hari Raya Pantekosta, kita akan renungkan firman Allah. Saya mengangkat tema firman Allah, strong guarantee atau jaminan yang kuat. Ya,
Saudara, ada beragam produk. Saudara kalau membeli produk baik itu elektronik, ya contohnya yang paling mudah itu HP. Saudara kalau kita beli HP Android, saudara yang saudara tanyakan pasti salah satunya adalah ini dapat garansi enggak? Saudara beli televisi, beli kulkas atau alat-alat yang lain. Saudara semua produk itu pasti menawarkan garansi. Dia pasti memberikan garansi. Kalau HP ada garansi toko, tapi juga ada garansi dari dealer. Saudara beli mobil pun sama, ada garansi. Garansi mesin 3 tahun. Ada yang mungkin 5 tahun, enggak tahu ada enggak yang 10 tahun saudaraku ya. Kuat atau enggak? Saudaraku semua menawarkan garansi supaya apa? Ini memberikan jaminan kepada pembeli. Supaya mereka nyaman memakai. Karena apa? Ada jaminan. Tapi saudara dari garansi-garansi yang ditawarkan, yang diberikan, semuanya itu pasti ada batas waktunya. Ini garansinya berapa tahun? 1 tahun. Atau garansinya cuma 6 bulan. Kalau motor ada yang 5 tahun, 3 tahun mobil. Selain produk-produk elektronik atau kendaraan bermotor, ada produk lain yang juga memberikan jaminan, memberikan garansi. Yaitu kalau saudaraku beli mobil baru, mau kredit atau cash, saudara pasti juga ada asuransinya. Ditawarkan asuransi, mau yang asuransi cuman kecelakaan atau all risk. Saudara, itu ditawarkan supaya apa? Pembeli itu, pemakai itu nyaman. Ya, kalau terjadi sesuatu, ya, akan diganti karena ada garansi. Mungkin kalau kecelakaan, penyok, karena ada garansi akan dibawa kembali dan itu dikembalikan seperti semula. Kalau hilang, kalau garansinya all risk, saudaraku akan diganti dengan yang baru. Tetapi saudaraku perhatikan, itu pun ada batas limitnya, ada batas waktunya. Gak selamanya saudara, ada batas waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian. Dan masih ada produk-produk yang lain, asuransi jiwa, ya sampai umur berapa tahun ikutnya, untuk menjamin apa? Jaminan kesehatan, jaminan masa depan untuk anak sampai kuliah. Itu semua sudah aku perhatikan, ada batas limitnya, ada batas waktunya. Nah saudara, dari beberapa hal yang sudah saya sampaikan, saudaraku itu semua merujuk kepada bahwa melihat dari produk yang dibeli. Saudara, semua orang pasti menanyakan garansi, artinya manusia itu dalam hidupnya membutuhkan jaminan. Manusia itu butuh garansi, butuh jaminan untuk hidupnya, butuh jaminan untuk barang-barangnya. Kalau rusak nanti gimana, beli baru terus rusak. Saudaraku, pada intinya secara umum manusia itu butuh jaminan. Tapi saudara, jaminan yang diberikan, yang ditawarkan oleh dunia, ingat, semua sifatnya sementara. Amin saudara, semuanya itu sementara. Jaminan yang ditawarkan oleh manusia, berbagai macam produk-produk yang ada, itu sifatnya sementara. Semuanya terbatas. Sehingga kita nggak bisa bergantung sepenuh kepada jaminan tersebut. Asuransi jiwa pun itu baik saudara. Saudara ikut asuransi baik. Tetapi yang menjamin kehidupan saudara dan saya hanya Yesus saja. Jaminan yang kuat, jaminan yang kekal, saudara, hanya ada pada Yesus. Kita membutuhkan jaminan yang sifatnya tidak sementara. Dan saudara yang kasih Tuhan, jaminan yang bersifat kekal, itu Tuhan sudah genapi.
Itu Tuhan sudah berikan kepada kita. Melalui perjanjiannya, covenant antara Allah dengan manusia. Perjanjian kekal itu, perjanjian abadi itu tidak bisa batal. Perjanjian itu tidak bisa goyang. Dalam keadaan apapun, dengan kondisi seperti apapun. Garansi atau jaminan yang diberikan oleh Allah itu tidak pernah berubah. Itu tidak pernah digagalkan. Dan itu adalah jaminan sampai kepada kehidupan yang kekal. Ayo kita baca di dalam Yesaya 54 ayat yang ke-10. Saya mau mengajak saudaraku, tapi dahulu kita lihat dari Yesaya 54 ayat yang 10 sebagai nats. Ya, firman Allah kita pada peringatan Hari Raya Pantekosta ini yang berbicara tentang perjanjian itu. Ya, ini merupakan jaminan, ya, jaminan yang kuat, ya, strong guarantee itu, ya, jaminan yang kuat yang tidak tergoyahkan. Sudah dapat kita baca sama-sama Yesaya 54 ayat yang ke-10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Saudara, firman Allah katakan sebab biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun bukit-bukit itu bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak. Tidak akan sedikit pun bergeser, enggak. Bumi, gunung, bukit goncang, bergoyang, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak. Dari siapa kasih setia Tuhan tidak akan beranjak? Saudara dan saya. Atas kita umat pilihan Tuhan. Atas kita orang yang percaya. Kasih setia Tuhan itu tidak akan bergerak sedikit pun. Tidak akan berubah oleh keadaan yang digambarkan. Gunung beranjak, bukit bergoyang. Gunung itu kokoh besar. Kalaupun itu beranjak, bukit yang bergoyang, tetapi kasihnya Tuhan atas saudara dan saya tidak akan pernah berubah. Tidak akan bergerak. Tidak akan bergeser, dia akan tetap ada untuk saudara dan saya. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Saudara, dari salinan King James, American Standard, dan semua salinan bahasa Inggris, perjanjian ini memakai kata covenant. Covenant ini perjanjian yang gak bisa dibatalkan. Apapun gak bisa membatalkan perjanjian ini. Artinya orang yang hidup di dalam perjanjian ini, saudara, semua yang sudah ditulis, semua yang sudah ditetapkan di dalam perjanjian itu pasti digenapi. Dan perhatikan, ini tidak ada batas limitnya. Jaminan ini, garansi ini kekal. Keadaan bisa berubah, semua kondisi bisa berubah. Tetapi jaminan Tuhan, yaitu kasih setianya, itu tidak akan berubah. Tidak akan terjadi fluktuasi. Tidak akan ada perubahan. Janji Tuhan, yaitu kasih setianya. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Saudara, kata mengasihani, kata kasih diulangi dalam ayat ini yang meneguhkan kita bahwa hidup kita sebagai orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Yesus, yang percaya, di mana kita diberi kuasa menjadi anak Allah. Kita mendapatkan kuasa, punya hak menerima kuasa. Dan saudara, di dalamnya
ada garansi, ada jaminan. Dan jaminan itu tidak terbatas waktunya. Jaminan itu kuat. Jaminan itu tidak akan goyah, tidak akan bergoyang dengan apapun juga. Nah saudara, jaminan yang Allah sediakan buat kita, buat saudara dan saya, yang Allah sediakan buat kita, jaminannya itu berdasarkan apa? Kasihnya kepada kita tadi katakan. Kasih yang abadi, kasih yang sejati, kasih agape itu. Kasih yang tidak menuntut balas. Itulah jaminan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Sebagai umat pilihannya, orang-orang yang percaya. Dasar jaminan Tuhan adalah kasih-Nya. Dan kasih Tuhan itu gak akan pernah berubah tadi katakan. Kasih setiaku tidak akan beranjak. Perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Saudara, Allah mengasihi kita. Itulah jaminan hidup kita. Dengar baik-baik. Baik hari ini, esok, dan sampai kepada kekekalan. Bisa katakan amin, saudara. Itu jaminan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Strong guarantee. Garansi yang kuat. Jaminan yang kuat. Dan itu sudah kita terima. Itu Tuhan sudah berikan kepada kita. Melalui apa? Penggenapan akan apa yang Tuhan janjikan. Yesus secara jasmani, dia harus naik ke surga. Yesus katakan kepada murid-murid saat itu, aku tidak akan membiarkan engkau menjadi seorang yatim piatu. Aku tidak akan membiarkan engkau menjadi seorang diri. Ketika Yesus berbicara tentang janji Bapa, tentang akan datangnya penghibur, yaitu Roh Kudus. Ada satu perkataan yang Yesus katakan. Ayo saudara kita lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-18. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-18. Yohanes 14 ayat 18. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yesus harus naik ke surga. Loh, berarti ditinggal. Secara jasmani mereka terpisah dengan pribadi Yesus. Tapi Yesus katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Yatim piatu apa sih saudaraku? Gak punya siapa-siapa. Saudara, itu janji Tuhan. Ini perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Karena apa? Karena kasih setia itu. Ini garansi buat kita. Ini jaminan buat kita. Saudara dan saya yang sudah ditebus dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau tidak pernah sendiri. Karena Yesus tidak pernah biarkan kita. Itu garansi buat kita. Itu jaminan buat kita. Ini berbicara tentang Roh Kudus. Yesus naik, Roh Kudus turun. Kenapa? Nah, karena ini janjinya itu. Ini jaminan yang kuat. Apapun keadaannya, jaminannya itu kuat. Garansinya itu kuat. Bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak daripadamu. Siapa yang merasakan kasih setia Tuhan? Bisa lambaikan tangan. Sekarang lihat kanan kirimu. Apa merasakan kasih setia Tuhan enggak? Rasakan.
Mama ngerasakan kasih setia Tuhan enggak? Rasakan. Saudara, itulah kebanggaan kita. Kita punya Allah yang luar biasa. Yang tidak pernah berubah. Keadaan bisa berubah, kondisi bisa berubah. Tapi kasih setia Tuhan tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ini bicara Roh Kudus yang dijanjikan sebagai jaminan buat anak-anaknya. Yuk lihat Efesus 1 ayat 14. Roh Kudus itu adalah jaminan buat kita. Efesus 1 ayat yang ke-14, yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jelas firman Allah katakan Roh Kudus itu adalah jaminan. Yaitu kasih setia Tuhan yang gak akan beranjak itu. Itu abadi, itu selalu ada. Gak pernah beranjak, bergeser enggak. Sedikit pun gak ada perubahan kasih setia Tuhan atas umatnya. Atas orang yang percaya yang sudah ditebus. Dan ketika Yesus naik ke surga, apa jaminannya? Roh Kudus. Roh Kudus adalah jaminan bagian bagi kita. Untuk apa? Memperoleh seluruhnya. Bukan hanya untuk hidup saat ini, tapi sampai kehidupan yang kekal. Roh Kudus itu menjadi jaminan buat kita. Pasti surga buat orang yang percaya. Pasti surga buat orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan janji Tuhan ini, jaminan Tuhan ini, sampai kita memperoleh seluruhnya, kemuliaan bersama dengan Yesus, yaitu kehidupan yang kekal. Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Ini sebagai jaminan yang kuat. Bahwa kasih setianya itu akan senantiasa ada bagi kita. Roh Kudus akan terus menyertai kita. Roh Kudus terus akan memelihara kita, melindungi kita, memimpin hidup kita. Saudara catat saja, kata jaminan tentang Roh Kudus ini ada 2 ayat lagi yang menjelaskan hal ini. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 22 dan 2 Korintus 5 ayat 5. Intinya ayat ini berkata bahwa Roh Kudus itu jaminan dari segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi semua janji Tuhan, saudara, itu Tuhan sudah sediakan. Dan jaminannya apa? Roh Kudus. Roh Kudus adalah jaminan, adalah garansi yang kuat bagi kita dari segala sesuatu yang Tuhan sediakan. Bukan hanya untuk hidup saat ini, tapi juga ketika Yesus katakan, jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat. Yesus naik ke surga untuk apa? Menyediakan tempat. Garansi buat kita. Siapa percaya Tuhan sudah sediakan tempat kita di surga. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Jaminannya apa? Roh Kudus. Kalau kita hidup dengan Roh Kudus, kita hidup bersama dengan Roh Kudus, kita mau hidup dengan Roh Kudus, ini jaminan buat kita. Sekalipun gunung itu beranjak, bukit itu bergoyang, ini kan berbicara apa? Keadaan yang sukar, keadaan yang sulit, keadaan yang menekan. Ini juga berbicara apa? Keadaan yang semakin kritis, keadaan yang semakin menakutkan, ya, keadaan menjadi krisis yang besar. Saudara, keadaan itu tidak merubah kasih setia Tuhan. Artinya kalau engkau hidup terus dengan Roh Kudus, Dia pasti menyertai kita. Dia pasti memelihara kita. Dia pasti melindungi kita. Sampai kita menerima seluruhnya
dunia yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Siapa yang bertahan sampai kesudahannya pasti akan selamat. Apa yang memampukan kita bertahan? Roh Kudus jaminannya. Makanya jangan hidup tanpa Roh Kudus. Itu sudah diberikan buat kita. Janjinya itu sudah diberikan buat kita. Sekarang saudaraku, kita lihat agar kita menikmati jaminan dan pemeliharaan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Agar kita menikmati jaminan yang kuat dan pemeliharaan Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-14. Kita baca Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Sudah dapat kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sejak kita percaya diberi kuasa menjadi anak Allah. Saudara, siapa yang menyebut dirinya anak Allah? Hidupnya itu harus dipimpin oleh Roh Allah. Dengan jelas ayat ini mengatakan bahwa anak Allah yang sesungguhnya adalah orang yang memberikan hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Ini yang pertama. Agar kita menikmati jaminan dan pemeliharaan Tuhan, kita harus berikan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Anak Allah yang menyebut diri anak Allah. Anak Allah yang sejati, anak Allah yang sesungguhnya adalah orang-orang yang memberikan hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Saudara, berarti tidak semua orang percaya adalah anak Allah. Loh, iya. Banyak orang Kristen, banyak orang menyebut diri dia percaya. Bahkan mengatakan aku hidup penuh dengan Roh Kudus. Tapi hidupnya tidak sesuai dengan firman Allah. Karena bukti kita sebagai anak Allah, hidup ini dipimpin oleh Roh Allah. Dan saudara, Roh Allah itu akan memimpin hidup kita. Pasti sesuai dengan firman Allah. Karena roh dan firman Allah itu adalah satu, gak mungkin bisa dipisah. Jadi saudaraku, untuk kita bisa menikmati jaminan dan pemeliharaan Tuhan, berikan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Apapun yang firman Allah katakan, yang kau katakan, mana mungkin, mana bisa. Tapi kalau saudara memberikan hidupmu untuk dipimpin oleh Roh Kudus, asal engkau mau, kemampuan itu pasti diberikan oleh Roh Kudus. Banyak orang masih mikir lagi, nimbang lagi, ya, mempertimbangkan lagi, berpikir. Kalau itu firman Allah, kerjakan. Miliki kemauan yang kuat untuk melakukan firman. Soal kemampuan, kesanggupan, itu bukan urusan saudara, itu urusan Roh Kudus. Makanya Tuhan Yesus katakan, aku akan memberikan seorang apa? Penolong. Kalau kita nggak ngerti dia akan mengajar kita, dia adalah guru. Bisa katakan amin, saudara? Ketika engkau sedih, engkau susah, dia juga katakan, aku akan memberikan engkau seorang apa? Penghibur. Saudara, seperti orang tua yang menjamin dan memelihara anaknya. Demikianlah juga Allah akan menjamin dan memelihara hidup anak-anaknya. Kalau di dalam hidup kita ini ada bukti kepemilikan Allah atas hidup kita, maka dia pasti menjamin hidup kita. Bapak yang mana kalau anak minta roti dikasih ular, minta telur kasih kaljengi. Bapak yang mana? Apalagi Bapak kita di surga. Dia pasti menjamin hidup anak-anaknya. Asal tetap ada. Hidup mau dipimpin. Saudara coba saya ingat satu ayat di dalam Roma 8 ayat 8 sampai 9.
Roma 8 ayat 8 sampai 9. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, katakan sama-sama, ia bukan milik Kristus. Kalau kita tidak ada roh Kristus dalam hidup kita, kita bukan milik Kristus. Milik Kristus hidupnya dipimpin oleh roh Kristus itu. Dipimpin oleh roh Allah itu. Jangan hanya kita mengatakan sebagai anak Allah, orang percaya. Tapi biarlah hidup kita juga mau selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, sekalipun kita mengalami kekurangan, kesulitan, tapi kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, itu bukan masalah. Sebab Roh Kudus akan membawa kita melewati lembah kekelaman ataupun kekurangan. Selalu ada jalan keluar. Karena apa? Dia adalah jaminan yang kuat. Kasih setianya tidak akan berubah. Bisa katakan amin, saudara. Ya, Elia pernah alami itu. Ya, sebagai hamba Allah dia pernah mengalami masa kering. Dan Tuhan suruh dia pergi. Dia memberikan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Pergi ke sungai Kerit, Tuhan pelihara. Dengan baik-baik jemaat yang saya kasih. Apapun keadaan saat ini, kalau engkau hidup mau dipimpin Roh Kudus, memberikan hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, Tuhan pasti menjamin hidup saudara. Tuhan pasti pelihara saudara. Tuhan pasti cukupkan saudara. Tuhan tidak akan biarkan saudara. Tepuk tangan yang mulia buat Roh Kudus yang luar biasa yang diberikan kepada kita, saudara. Ia akan memimpin kita. Ia akan menuntun kita untuk meraih kemenangan demi kemenangan. Yang kedua, agar kita merasakan pemeliharaan Tuhan. Ya, jaminan dan pemeliharaan Tuhan. Yang kedua adalah berikan hidup kita dikuasai Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 20, kita baca dalam Kisah Rasul pasal 20. Kita baca ayat yang ke-22 sampai 24. Kisah pasal 20 ayat 22 sampai 24 saya bacakan. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saudara, berikan hidup dikuasai Roh Kudus. Agar kita merasakan jaminan dan pemeliharaan Allah. Berikan hidup kita dikuasai Roh Kudus. Saudara, Yesus dan Paulus adalah contoh yang sampai pada posisi yang tertinggi, yaitu menyerahkan hidupnya, menyerahkan dirinya untuk hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Sepenuh hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus. Dan Paulus memakai bahasa, aku sudah menjadi tawanan roh. Jadi hidupnya itu betul-betul dikuasai Roh Kudus. Sementara dia tahu, kalau kembali ke Yerusalem ini loh keadaannya, ini loh yang kamu hadapi. Tapi karena aku sudah, hidupku ini dikuasai oleh Roh Kudus, aku ikut apa yang Roh Kudus katakan. Itu yang membuat Paulus dengan berani, tanpa beban. Karena apa? Dia betul menyerahkan hidupnya dikuasai Roh Kudus. Seperti Yesus. Bukan kehendakku tapi kehendakmu. Keringatnya seperti darah dikatakan dalam tekanan yang hebat. Tapi karena dia menyerahkan hidupnya untuk dikuasai Roh Kudus, Bapa memberikan kekuatan kepada dia. Saudara, kalau engkau menyerahkan hidupmu dikuasai Roh Kudus, enggak ada yang enggak mungkin yang Tuhan bisa kerjakan atas hidup saudara. Yakinlah, karena dia jaminan yang kuat.
Garansinya itu bukan hanya untuk hidup saat ini, tapi sampai hidup kekal di dalam kerajaan surga. Kalau kita memberikan hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, secara otomatis, kalau hidup kita memberikan hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita memberikan hidup kita dikuasai Roh Kudus, maka kalau kita butuh pertolongan, pasti ada. Karena apa? Roh Kudus menyertai kita. Roh Kudus itulah penolong. Dia tidak pernah terlambat. Kalau kita butuh dihibur karena susah sedih dalam perjalanan hidup kita mengiring Yesus, otomatis Roh Kudus akan menghibur kita. Roh Kudus akan menguatkan kita. Roh Kudus akan memampukan kita. Roh Kudus akan memberikan kesanggupan kepada kita. Ada banyak hal yang tidak aku mengerti. Roma 8 ayat 26. Ada banyak hal yang tidak terucapkan. Tapi Roh Kudus membantu kita untuk berdoa. Saudara, garansi yang kuat itu ada pada saudara dan saya. Kita punya garansi yang kuat, garansi yang kekal, garansi yang abadi. Itulah Roh Kudus. Puji Tuhan, sampai hari ini kita ada. Semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Percayalah, kalau Roh Kudus ada dalam hidupmu, yang mustahil akan menjadi sangat mungkin. Saudara, salah satu contoh yang orang hidupnya cuma butuh ditolong Roh Kudus, tapi tidak dipimpin Roh Kudus, itu peristiwa ketika Yesus mengadakan mujizat pertama. Di mana saudaraku? Di Kana. Ada pemimpin pesta. Yesus cuma diundang. Dan ketika butuh pertolongan, Maria datang pada Yesus. Yesus, mereka kekurangan anggur. Butuh pertolongan Yesus. Ya puji Tuhan, Yesus karena kasih setianya, dia sanggup menolong. Tapi yang menjadi kerinduan saya, kerinduan kita semua, jangan jadikan Roh Kudus hanya sebagai penolong buat saudara dan saya. Jadikan dia pemimpin dan menguasai hidup saudara. Maka pertolongan itu pasti ada. Rumah tanggamu akan dipulihkan oleh Tuhan. Pekerjaanmu akan dipulihkan oleh Tuhan. Keuanganmu akan diberkati oleh Tuhan. Jangan hanya dia jadikan kita butuh pertolongan. Tapi yang mimpin saya. Pesta ini saya yang atur. Hidup ini saya yang atur. Usaha ini saya yang atur. No. Jadikan Yesus pemimpin. Jadikan Yesus penguasa. Maka pertolongan itu pasti ada. Pemeliharaan itu pasti ada. Penyertaan Tuhan itu pasti ada. Bahkan mujizat pasti terjadi. Kalau Roh Kudus hadir dalam hidup saudara. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang hebat dan luar biasa. Mari worship team bisa maju ke depan. Mari saudara. Kita terus dalam hadirat Tuhan. Hari yang istimewa. Kita peringati, kita nikmati. Seperti 2000 tahun yang lalu. Mereka yang menantikan janji Tuhan. Dan janji itu digenapi. Ini menjadi garansi buat kita. Jaminan buat kita. Apapun saat ini keadaanmu. Kalau engkau memberikan hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Memberikan hidupmu dikuasai oleh Roh Kudus. Tidak ada yang mustahil. Dia pasti menolong saudara. Yang susah, yang lagi lemah. Dia pasti hibur saudara. Dia pasti memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Dia menjamin kehidupan saudara dan saya. Karena engkau adalah anak-anaknya. Haleluya Yesus. Roh Kudus hadir di sini. Yes. Pribadi yang menawan dan suci. Ya, haleluya Yesus. Ku Rindu mendekat, mengerti hatimu. Jalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus Manis dan lembut. Katakan dengan imanmu. penolong yang Sejati dan suci. Rindu mendekat, mengerti hatimu. berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah
ada di rumah. Berikan seluruh hidupmu. Buka hati. Berikan seisi rumah tanggamu untuk dipimpin dan dikuasai Roh Kudus. Maka pertolongan itu pasti ada. Kuasa itu pasti bekerja dalam hidup kita. Roh Kudus manis dan lembut, suci, mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, katakanlah lebih lagi urapanku, lawatanku, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku, bekerjalah. Mari Roh Kudus, saudara biarkan seluas-luasnya Dia berkarya dalam hidup saudara. Tuhan sedang melawat setiap rumah tangga, setiap kehidupan. Urapan-Mu memperbaharui kami Tuhan, lawanan-Mu memperbaharui kami Tuhan. Yes Lord, oh bekerjalah Roh Kudus. Ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Oh haleluya, 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 haleluya. Kali ini saat ini, lawatan-Mu Tuhan, lawatan-Mu Tuhan. Oh yang di tempat ini mari nikmati hadirat Tuhan. Haleluya, oh, haleluya, haleluya. Bekerjalah, bekerjalah Roh Kudus. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Bertata atas hidup kami, berdaulat penuh ya Roh Kudus. Amin, 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 amin. Terutama hidupku, bekerjalah. Nikmati lawatan-Mu, nikmati hadirat Tuhan saudara. Menyembah yang di rumah sembah Tuhan, nikmati lawatan Tuhan, nikmati, nikmati. Sembah Tuhan, haleluya, haleluya. Yes, 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 yes. Terima, 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 haleluya. Jamaah Tuhan, jamaah Tuhan, lawatan Tuhan yang di sini, nikmati Tuhan, nikmati Roh Kudus, nikmati, nikmati. Oh, semua nikmati hadirat. Yes Lord, yes Lord, haleluya. Kau terus sekali lagi bekerjalah Roh Kudus. Yes,
semesta. Api itu ada pada kami Tuhan. Nikmati lawatan Tuhan. Nikmati. Kuasa itu terjadi. Haleluya. Yesus. 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 Nikmati lawatan Tuhan. Nikmati lawatan Tuhan. Nikmati lawatan Tuhan. Jabat berkati umatmu, berkati jabat lawat Tuhan, haleluya, Kudus berkarya atas kami, Yesus, haleluya, haleluya, yes, yes, haleluya. Lawatanmu sampai di rumah-rumah. Amin. Pribadi lepas pribadi. Yesus. Bekerjalah ya Roh Kudus, lebih lagi Sita kaya kaya urapanmu Yesus, lawatanmu Yesus, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Mari saya undang kita makin beri, angkat tangan saudara ke hati dan terimalah kepenuhan itu. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan, akan ada pertambahan dalam hidup kami. Sekali lagi bekerjalah ya Roh Kudus, lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Haleluya, Haleluya, haleluya. Glory, Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, Terima kasih buat lawatan Tuhan. Amin, Terima kasih buat jamahan Tuhan. Amin, Terima kasih buat berkat Tuhan. Amin, Pengurapan yang baru. Amin. Kemenangan terjadi atas umat Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi di rumah-rumah. Pribadi lepas pribadi.
dijamah, diurapi, dan diberkati oleh Tuhan. Setiap kelemahan sudah diubah menjadi kekuatan. Amin. Pengharapan yang hilang mendapatkan pengharapan yang baru. Ketakutan diubah menjadi keberanian. Amin. Kekhawatiran diubah menjadi kepercayaan. Haleluya. Karena Engkau adalah jaminan yang kuat dalam kehidupan kami. Kami punya garansi dari surga, yaitu Roh Kudus yang ada pada kami. Amin. Engkau penolong, Engkau yang memelihara, Engkau yang memimpin kami, yang menguasai hidup kami. Amin. Akan terus memimpin hidup kami dari kemenangan kepada kemenangan. Amin. Dari mujizat kepada mujizat. Amin. Dan kami terus melihat kemuliaan Allah sampai kepada kehidupan yang Amin. kekal. Terima kasih buat hamba-hamba Allah yang sudah melayani. Buat seluruh jemaat yang sudah ikut ibadah ini. Satu persatu hidup mereka diberkati Tuhan. Amin. Rumah tangga dilimpahi dengan berkat. Amin. Keluarga yang harmonis, keluarga yang semakin kuat. Haleluya. Masa depan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Usaha pekerjaan yang berhasil. Melewati setiap kesulitan, kesukaran. Berjalan bersama dengan Roh Kudus. Alami mujizat senantiasa. Pemeliharaan Tuhan ada. Tidak ada yang lapar, tidak ada yang kekurangan. Semua diberkati oleh Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, bangsa ini kami pun serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah. Pandemi virus yang masih terjadi, kami mohon belas kasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Yesus. Tuhan hentikan, Tuhan Amin. campur tangan. Amin. Biarlah semua boleh tertangani dengan baik. Dan kami kembali dalam kehidupan yang normal Tuhan. Kami yakin bagimu Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Haleluya. Kami akan kembali kepada aktivitas masing-masing. Sebelum kami akhiri, kami mohon Tuhan berkat-Mu atas umat Allah. Angkat tanganmu dengan iman seperti iman itu yang terjadi dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih Tuhan, kiranya damai sejahtera yang datangnya daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai langkah hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau yang percaya diberkati mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya. Selamat pagi, selamat Hari Raya Pantekosta. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Jemaat GBD House of Prayer Jombang. Khusus bagi Jemaat GBD House of Prayer, sebentar kita akan memberikan persembahan kita seperti yang biasanya kita lakukan dalam setiap pertemuan ibadah kita. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dan juga untuk kas gereja. Bapak Ibu Saudara dapat memasukkan persembahan saudara ke dalam amplop masing-masing atau saudara bisa melakukan transfer ke nomor rekening kas gereja di BCA atas nama Petrus Haryanto dengan nomor rekening 113047777. Sekali lagi Bapak Ibu dapat melakukan transfer ke nomor rekening kas gereja
di BCA atas nama Petrus Haryanto dengan nomor rekening 11350477777. Saya percaya kita akan menjadi jemaat yang taat dan setia dan kita akan menerima berkat secara utuh dalam setiap pertemuan ibadah kita. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara untuk subscribe, like, komen channel YouTube GBDI House of Prayer Jombang. Tuhan Yesus memberkati. Now it's a great revival.